Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu bapak guru hebat sekalian. Perkenalkan, saya Abdul Rauf dari SMP Negeri 6 Bengkulu Utara. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka tentang asesmen formatif melalui refleksi akhir pembelajaran. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. Mulai tahun ajaran 2022-2023, SMP 6 Bengkulu Utara mulai menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Namun, prinsip Merdeka belajar di sekolah belum sepenuhnya diterapkan karena minimnya penyebaran pemahaman serta contoh penerapan kurikulum Merdeka secara nyata. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah dan guru untuk kreatif dan mandiri menerapkan Merdeka belajar. Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembelajaran di kelas, banyak murid yang pasif, cenderung tidak bersemangat seperti tidur, ngobrol, dan melakukan aktivitas lainnya. Hal ini dikarenakan mungkin kebutuhan belajarnya belum didengar atau bahkan belum dipenuhi. Guru perlu melakukan sebuah asesmen yang bukan hanya melihat ketercapaian hasil pembelajaran seperti pada asesmen sumatif, namun juga lebih utama adalah asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana cara guru menuntun murid mengidentifikasi kekuatan atau kesulitan belajarnya sendiri dan mencari strategi menghadapi kesulitan tersebut secara mandiri, serta memastikan murid nyaman berpendapat kepada gurunya. Pada tahap persiapan, kegiatan refleksi akhir pembelajaran, guru belajar memahami prinsip dan contoh asesmen formatif melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian dilanjutkan merancang dan mengalokasikan pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam modul ajar, serta membuat instrumen dan pertanyaan pemantik refleksi pembelajaran dalam platform mentimeter.com agar sesuai dengan kodrat zaman murid yang dekat dengan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang sebelum ditutup, kita refleksi dulu sebentar ya. Oke, kita akan melihat proses pembelajaran yang kita lakukan tadi. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawabnya di Mentimeter. Ya, di Mentimeter, link Mentimeternya sudah Bapak kirim lewat WA Group. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang luas permukaan balon? Perasaannya gimana yang mewakili perasaan kalian setelah belajar? Sangat senang, bahagia. Kan ini Bapak nggak tahu siapa yang lebih senang kan? Gak ada namanya kan? Ada jawaban yang sama dan yang paling banyak jawaban yang sama adalah senang. Berarti pembelajaran hari ini secara keseluruhan banyak yang senang daripada yang biasa. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Apa bagian yang menarik dalam pembelajaran ini? Apakah bagian diskusinya? Apakah bagian presentasi? Apakah bagian nonton video di YouTube-nya? Boleh bawa HP, belajar pakai infocus. Kita semua lagi. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tantangan atau kesulitan apa yang kalian masih temui saat belajar ini tadi? Mengingat rumus, berbeda-beda pendapat, sulit berbicara di depan, presentasi juga termasuk ya. Nah, silakan Yulia, kenapa bagian presentasi itu menantang atau sulit? Jelaskan ke depan gugup Karena nggak biasa ngomong di depan orang banyak. dilihat orangnya. Malu berarti. Kita lanjut. Bagaimana strategi ataupun cara kalian untuk menghadapi tantangan tersebut? Banyak coba contoh-contoh soal. Nah ini banyak cobain, banyak latihan berarti ya. Banyak latihan, banyak coba-coba contoh soal. Nonton YouTube, maksudnya nonton tutorial. Ya. Yang banyak coba contoh-contoh soal siapa? Maksudnya gimana tuh sih? Kalau belum ngerti materi yang dipelajari harus lebih banyak mencoba contoh soal. Latihan, banyak latihan menjawab soal gitu ya. Berikan saran dan kritikmu yang membangun untuk gurumu dalam mengajar untuk perbaikan pembelajaran. Jam tulisannya dibagusin lagi, oke, berarti tulisannya jelek ya.
cukup ya. Setidaknya Bapak udah nangkep apa garis besar dari kritik dan saran kalian. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Setelah melaksanakan refleksi akhir pembelajaran tadi, saya merasa senang karena saya bisa dengan bebas mengungkapkan perasaan setelah pembelajaran tadi. Menurut saya, refleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Rauf itu bagus dan menarik karena beda dari kegiatan pembelajaran yang lainnya atau yang sebelumnya. Selain itu, kegiatan positif yang dapat dilakukan Pak Rauf nantinya dapat memperbaiki gaya pembelajaran selanjutnya. Setelah melakukan tindakan-tindakan tersebut, sekarang murid saya semakin kritis terhadap proses pembelajaran yang dilakukan gurunya. Langkah ini sangat efektif, membuat murid antusias pada proses pembelajaran selanjutnya karena murid diberikan kebebasan berpendapat. Bahkan, guru yang menjadi observasi dalam praktik baik saya sudah mulai mencoba melakukan refleksi akhir pembelajaran di kelasnya meskipun berbeda media yang digunakan, yaitu menggunakan kertas sticky note. Demikian asesmen formatif refleksi akhir pembelajaran ini dilakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.